Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Ordon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Rumah kosong di Merauke ludes terbakar saat hujan deras. Temukan sejumlah masalah pelayanan kesehatan saat inspeksi mendadak ke rumah sakit terbesar milik Pemprov. Gubernur langsung berhentikan direktur rumah sakit. Cuaca buruk selama 3 hari, Sungai Panpan di Kabupaten Duga meluap. 15 warga dinyatakan hilang. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Jayawijaya saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan tahun anggaran 2023. Diperkirakan kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai 8,2 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, mengatakan penyidik kejaksaan telah menggeledah kantor Bupati Jayawijaya untuk mengumpulkan alat bukti berupa dokumen proyek dan barang elektronik. Menurut Sunandar, indikasi penyimpangan terletak pada pencairan dana proyek sebesar 100% sebelum pekerjaan selesai. Sementara faktanya, hingga akhir tahun 2023, proyek tersebut belum terlaksana alias fiktif. Caranya yang kita sita adalah kontrak-kontrak, terus hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan proyek jalan kantor bupati tersebut. Seperti kontrak, terus data-data di komputer, terus kegiatan-kegiatan proses lelang dari awal sampai akhir, berkas-berkas mengenai proses pembayaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis Perpres pengadaan barang jasa, juga pencairan yang dilakukan sebelum selesainya proyek tersebut. Yang faktanya sampai akhir tahun 2023 BAST dilaksanakan, tetapi proyek belum dilaksanakan. Berarti fiktif ya pekerjaan ini? Kalau berdasarkan bukti di awal harusnya selesai 2023. Tapi faktanya tidak diselesaikan juga dan dilakukan pembayaran. Jadi kalau berdasarkan dari konteks pengadaan fiktif. Dalam kasus korupsi ini, Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah memeriksa 7 orang saksi. Kejaksaan Negeri Jayawijaya menargetkan akhir tahun ini akan segera menetapkan tersangka. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan Papua saat ini memasuki periode transisi dari musim kemarau menuju musim penghujan. Masa transisi ini berpotensi memicu peningkatan intensitas hujan, serta kilat atau petir dan angin kencang. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 5, Sri Dewi Sundari, menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Papua yang berada dalam zona musim kini memasuki periode transisi. Meskipun demikian, beberapa daerah seperti Kabupaten Jayapura dan sebagian Kabupaten Kerom sudah memasuki periode musim hujan. Peningkatan intensitas hujan ini menurut dia disebabkan beberapa faktor. Salah satunya peningkatan pemanasan di permukaan yang memicu pertumbuhan awan badai atau awan cumulonimbus. Tanggal 7 hingga 9 November mendatang, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di kota dan Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, dan Biak Numfor. Cuaca sepekan ke depan tanggal 3 hingga 11 November 2025, cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat, berpotensi terjadi di beberapa wilayah, diantaranya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Waropen, Kepanyapen, Biak Numfor, dan juga Sepuari. Menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, kemudian selalu mengupdate informasi cuaca terkini dari kami di laman media sosial kami di @info BMKG Papua.
BBMKG mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, mengingat kondisi geografis Papua yang memiliki banyak lereng curam yang berpotensi longsor, terutama saat hujan deras berlangsung lama. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 476 siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Jayapura mengikuti tes kemampuan akademik yang digelar untuk memetakan kemampuan akademik siswa menjelang ujian kelulusan dan seleksi masuk perguruan tinggi. Tes kemampuan akademik bertujuan untuk mengukur kesiapan siswa di berbagai bidang pelajaran utama seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bidang minat jurusan masing-masing. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, mengatakan tes ini menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuan siswa setelah hampir 3 tahun menempuh pendidikan di SMA, sekaligus persiapan mereka menghadapi ujian kelulusan dan SNBT tahun depan. TKA ini juga bisa dikatakan sebagai validasi dan pendamping ijazah. Jadi ketika mereka lulus, mereka punya sertifikat TKA ini sebagai pendamping ijazah untuk melihat kemampuan mereka ini sama atau mungkin beda sedikit. Nah, kita berharap tidak ada perbedaan yang jauh antara nilai di rapor, nilai di ijazah dan di sertifikat TKA. Dan perguruan tinggi juga melalui musyawarah atau melalui musyawarah rektor seluruh Indonesia itu juga sudah mensyaratkan bahwa sertifikat TKA ini menjadi salah satu persyaratan untuk mendaftar. Pelaksanaan tes dibagi dalam beberapa sesi menyesuaikan kapasitas ruang ujian. Pihak sekolah bekerja sama dengan guru dan tim pengawas internal untuk memastikan jalannya ujian berlangsung tertib, objektif, dan transparan. TKA ini tidak wajib, tetapi TKA ini itu sebenarnya sangat berguna apabila anak tersebut akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kami sudah bekerjasama dengan PLN untuk tidak mematikan listrik di selama minggu ini untuk mendukung proses perjalanan TKA. Sampai detik ini perjalanannya itu berjalan dengan lancar dan tertib aman. TKA ini untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12 hari ini berlangsung secara nasional karena ini memang internasional. Hasil tes nantinya akan dievaluasi untuk dijadikan dasar pembinaan akademik lanjutan bagi siswa menjelang ujian akhir sekolah. Tes kemampuan akademik di SMA Negeri 2 Jayapura dijadwalkan berlangsung hingga 6 November 2025. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras yang mengguyur kota Merauke pada hari Senin dibarengi peristiwa kebakaran satu rumah di Jalan Gemaripa. Rumah tersebut saat kejadian dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya. Api tiba-tiba berkobar tanpa diketahui sumber penyebabnya. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berupaya memadamkan api, namun kobaran api cepat membesar karena angin dan kondisi hujan deras. Pada pukul 19.30 telah terjadi kebakaran sebuah rumah di Jalan Gemaripa. Satu buah rumah terbakar, rumah dalam keadaan kosong, dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan dari pihak kepolisian Resort Merauke. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut, termasuk menunggu hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim Inavis. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.